Tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah pilkada di Bali sedang berjalan. Pelaksanaan pilkada selalu menyimpan potensi konflik. Dan mengantisipasi hal tersebut, Kapolda Bali menggelar deklarasi damai yang diantaranya dihadiri Gubernur Bali dan simpatisan paslon yang akan berlaga di arena Pilkada Bali 2018. Dan berikut laporannya. Tanggal 27 Juni 2018, masyarakat Bali akan memilih gubernur dan wakil gubernur Bali periode 2018-2023. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali merupakan proses untuk mendapatkan pemimpin Bali yang terbaik, yang mampu mengayomi dan mensejahterakan setiap lapisan masyarakat Bali. Dalam setiap pelaksanaan pilkada, selalu menyimpan potensi konflik yang sangat tinggi karena pemilu melibatkan banyak pihak dan semua unsur masyarakat terlibat di dalamnya. Inilah yang berpeluang untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh situasi dan kondisi sosial masyarakat. Terkait hal ini, Kapolda Bali Petrus Reinhard Golose menggelar deklarasi damai yang dilaksanakan 13 Februari 2018 di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. Jadi kegiatan deklarasi kesepakatan damai ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam rangka Pilkada 2018 ini berinisiasi dari kami dan tentunya bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu. Kalau kita bisa lihat tadi kita ini pertama kali mungkin bersama-sama kedua pasangan calon ini kumpul. Kemudian ada Ketua KPU, Ketua Bawaslu, kami juga dari Polda menyertakan Ketua Ombudsman, Kepala Ombudsman, kemudian juga seluruh stakeholders yang berkepentingan, contohnya dari Panglima Daerah Militer, kemudian Bapak Gubernur sendiri, Kajati, seluruh. Ini kalau bagi saya ini suatu hal yang luar biasa untuk Bali. Kenapa? Karena ini menandakan bahwa Bali ini siap dalam pilkada ini untuk melaksanakan secara aman, damai, tidak ada money politik, tidak ada black campaign, tidak menimbulkan isu-isu sara. Kami, polisi, dibantu sepenuhnya dari unsur Tentara Nasional Indonesia, adalah netral. Kami menjaga, kami adalah cooling system. Kami menjaga keajegan di Bali ini. Kami akan tetap setia untuk mengamankan proses demokratisasi, proses demokrasi, proses yang akan mengantar khususnya Bali dan Indonesia. Tadi juga saya katakan bahwa pemimpin Bali nantinya ini dia yang akan menjadi host pada waktu pegelaran annual meeting World Bank and IMF atau IMF and World Bank di Bali. Perhelatan itu amat sangat besar sehingga membutuhkan juga pemimpin yang mampu bisa menerima tamu-tamu dunia yang seperti saya katakan tadi, mereka dari juga CEO maupun CFO. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Semoga dengan adanya deklarasi damai ini, maka pilkada berjalan dengan lancar di Bali ini, masyarakat bisa menentukan pilihannya, dan Bali tetap menjadi barometer dari the islands of tolerance. Deklarasi kesepakatan damai yang dihadiri oleh Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali dan para undangan, serta simpatisan masing-masing pasangan calon
diawali oleh sambutan Kapolda Bali Petrus Reinhard Golose. Kalau politik itu kan segala sesuatu itu bisa terjadi. Saya mohon kepada kedua pasangan calon, gerakan pendukung bapak-bapak, tetapi ingat bahwa yang paling penting bagi kita, siapa yang menang, siapa yang kalah ini, itu adalah untuk kemajuan Pulau Dewata, pulau toleransi, pulau yang diidamkan oleh seluruh orang yang akan berkunjung baik dalam dan luar negeri. Kita sadari bersama bahwa antara politik dan keamanan adalah irisan dimensional yang tidak terpisahkan. Bicara tentang politik pasti akan berbicara tentang keamanan. Namun saling mempengaruhi, di mana politik bermuara pada dinamika situasi keamanan. Kalau mengambil istilahnya Bapak Wakil Presiden, sekarang mulai heating. Kalau mobil itu mulai panas, jangan overheating. Tapi tenang juga bahwa kami, saya, Pak Kajati, Pak Pangdam, ini kami adalah coolernya, kami adalah cooling system, kami yang akan mendinginkan. Acara pada pagi hari ini juga dalam rangka cooling system, dalam rangka mendinginkan, apalagi ditambah dengan hujan, jadi nggak perlu sampai kita merasa gerah. Ini Tuhan juga yang memberikan, jadi acara ini sehingga tidak terasa panas. Ini udah mengawali proses daripada bapak-bapak yang akan menuju ke kursi nomor 1. Untuk itu saya berharap kepada masing-masing pasangan calon untuk bersaing secara sehat, sportif, dan mengedepankan sikap ksatria. Sikap ksatria ini adalah sikap yang saya lihat, saya 1 tahun 2 bulan di Bali ini, adalah sikap orang Bali. Jadi jadilah ksatria yang betul-betul ksatria. Dan sikap ini akan bapak-bapak tunjukkan pada waktu bapak-bapak menang maupun bapak-bapak kalah. Jadi sikap ksatria ini yang harus diutamakan, karena prinsip-prinsip pemimpin itu harus ksatria. Apapun hasil pilkada nantinya, sehingga siapapun yang terpilih nantinya merupakan representasi kemenangan masyarakat Bali. Jadi bapak-bapak yang nantinya siapapun yang menang, itulah representasi daripada masyarakat Bali. Itulah yang dikehendaki oleh rakyat. Saya pada pagi hari ini mengharapkan dengan adanya nantinya deklarasi kita bersama ini, yang kalah harus ikhlas dengan lapang dada demi ajaknya Bali sebagai barometer keamanan dunia. Seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa Gubernur Bali Made Mangkupastike dalam sambutannya mengungkapkan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2018 diharapkan harus menjadi pilkada yang berkualitas dalam arti pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2018 harus mampu mewadahi keberagaman aspirasi dan melahirkan pemimpin Bali yang berkualitas. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya juga ingin menitipkan pesan sebagai, ya bisa dibilang orang tua lah. Saya kira tidak banyak di antara yang hadir ini lebih tua dari saya, kecuali Jero Bendesa Agung barangkali. Lebih tua beberapa tahun dari saya, dari yang hadir semua ini. Oleh karena itu sebagai orang tua saya berpesan pada saudara-saudara sekalian, hanya niat hati yang tulus dan sucilah yang bisa membawa kita Bali ini menjadi Bali yang lebih baik ke depan, sesuai dengan cita-cita kita, santi lan jaga dita. Mari kita jaga hal ini. 3 hal penting yang tidak boleh terjadi untuk membuat pilkada kita ini bermartabat, berkualitas. Yang pertama, tidak boleh ada money politics. Ingat ini. Yang kedua, tidak boleh ada black campaign. Dan yang ketiga, tidak boleh ada kekerasan atau intimidasi. Apabila kita bisa menjaga 3 hal ini, saudara-saudara sekalian, saya sudah mengalami 2 kali pilkada.
Apabila kita bisa menjaga ini, saudara-saudara sekalian, maka pilkada kita ini akan berkualitas. Mudah-mudahan akan melahirkan pemimpin yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh Bapak Kapolda tadi. Dalam deklarasi kesepakatan damai pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2018 juga dilakukan pembacaan dan penandatanganan deklarasi kesepakatan damai oleh masing-masing pasangan calon, didampingi oleh masing-masing tim pemenangan kampanye dan disaksikan oleh Gubernur Bali, Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali dan Ketua KPU Bali. Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Ketua Bawaslu Bali. Mentaati semua ketentuan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dalam ajang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, masing-masing pasangan calon dan para pendukung agar lebih mengutamakan cara-cara yang bijak serta etis dalam meraih simpati masyarakat. Tidak akan ada toleransi bagi siapa saja yang menempuh cara-cara yang merugikan masyarakat, seperti politik uang dan politisasi SARA. dengan harapan adalah ini supaya diketahui oleh masyarakat bahwa politik uang itu adalah kejahatan pemilu. Demikian juga politisasi SARA itu adalah juga bagian dari pelanggaran yang kalau itu terjadi itu bisa pidana, baik politik uang maupun isu-isu berkaitan dengan SARA. Lebih parah lagi kalau politik uang, kalau itu terbukti ya, itu dilakukan oleh pasangan calon, ya tim kampanye. Selain dia administrasi, kalau dia terbukti secara struktur, sistematis dan masif, juga pelakunya itu kena pidana, paslonnya itu bisa dibatalkan sebagai pasangan calon. Ini yang selalu kita ingatkan, kita sampaikan, kita gaungkan supaya supaya semua masyarakat tahu. Jangan sampai masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, mereka justru tidak tahu. Itu yang kita sangat sayangkan. Para pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2018 adalah para putra terbaik Bali yang memiliki integritas tinggi, bermoral baik, dengan wawasan kebinekaan yang luas. Para pasangan calon juga memiliki komitmen dalam menjaga Bali, menjadikan Bali tetap santi, tetap damai, baik selama pesta demokrasi berlangsung maupun nanti setelah mendapatkan amanat memimpin Bali tahun 2018 hingga 2023. Saya sangat mengapresiasi dan memuji langkah yang dilakukan oleh Bapak Kapolda, inisiatif yang dilakukan oleh Bapak Kapolda untuk mewujudkan pilkada serentak di Bali, khususnya Pilgub Bali ini betul-betul bisa berjalan dengan nyaman, aman, damai, lancar dan sukses tentunya. Dan karena itu memang semua pihak harus berkomitmen penuh untuk secara bertanggung jawab agar apa yang telah ditandatangani itu dijadikan komitmen bersama itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan saya sendiri memang sejak awal bersama Pak Cuace dan juga tim pemenangan di seluruh Bali agar menjunjung tinggi pelaksanaan pilkada serentak di Bali ini agar berjalan dengan lancar, mulus, nyaman, aman, damai, selamat dan sukses. Ini menjadi komitmen awal kami, dan karena itu kami sudah memberikan garis instruksi kepada tim pemenangan dan jajaran partai agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kontraproduktif yang mengganggu pelaksanaan pilkada ini untuk mewujudkan pilkada yang nyaman, aman, damai. Pemilu itu ya, kalender-kalender politik itu ya, itu diharapkan dapat mencerdaskan masyarakat sehingga hal-hal tadi yang ditekankan saya rasa itu sangat baik sekali. Apa yang dibicarakan Pak Gubernur sangat baik sekali tadi, dan juga Pak Kapolda juga bicara seperti itu ya. Dan tagline kita juga mengharapkan seluruh simpatisan Mantrekerta dan pendukung Mantrekerta ya, yang merupakan representasi dari keinginan masyarakat ya, sebagian besar masyarakat dalam koalisi masyarakat rakyat Bali ya. Ini mari kita junjung tinggi santi lan jagat kita itu.
untuk mencapai kecerdasan daripada masyarakat Bali. Istilahnya itu kesayani kang pape nahan prayojana. Kita harus bisa membuat terang masyarakat. Kita harus bisa berantas kebodohan. Kalau tadi itu sudah pelaksanaannya, ya. Tinggal mari kita jaga komitmen yang baik. Ya memang kita sadari kalau politik itu adalah saling mancing-memancing, tapi kalau memang dari hati yang terdalam nurani, tidak ada saling pancing-memancing, saya rasa ini akan terjadi.